webinar akan kita mulai. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Eli Astuti selaku Kaprodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Yang terhormat Ibu Fitra Pinandita selaku pemateri kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Akuntansi, serta peserta webinar dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar Digital Marketing dengan tema How to Start Business in Digital Era. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah dinantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya, Christina Ella Cempakasari. Di sini saya selaku MC dan juga moderator yang akan memandu jalannya acara. Baik, sebelumnya akan saya bacakan tata tertib pelaksanaan workshop. Untuk yang pertama, peserta dimohon untuk memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, dimohon untuk peserta mengganti format nama Zoom dengan nama prodi underscore peserta untuk mahasiswa Unipma dan nama underscore instansi untuk umum. Kemudian yang ketiga, dimohon peserta untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, dimohon peserta untuk memakai background Zoom dari panitia. Yang kelima, dimohon peserta untuk mematikan suara selama kegiatan berlangsung. Yang keenam, dimohon peserta tidak menampilkan foto atau video yang tidak sesuai dengan norma. Yang ketujuh, panitia berhak mengeluarkan peserta dari forum jika melanggar tata tertib. Yang kedelapan, ada 3 sesi tanya jawab yang dibuka setelah tiap pemateri selesai menyampaikan materi. Yang kesembilan, peserta yang ingin bertanya dimohon menuliskan pada chat Zoom atau dengan menyebutkan nama underscore pertanyaan. Kemudian yang ke-10, sampaikan pertanyaan secara langsung, singkat, padat, dan jelas. Yang ke-11, kemudian moderator akan memilih 3 penanya dan membacakan pertanyaannya. Yang ke-12, link presensi akan diberitahukan melalui chat Zoom. Yang ke-13, pengisian presensi dijadikan dasar dalam penerbitan sertifikat, maka dimohon untuk peserta mengisi nama dan email dengan benar. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pengisian presensi akan menjadi tanggung jawab peserta. Nah, demikian tata tertib yang dapat saya sampaikan. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan.
Mohon maaf karena masih di mute. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana acara webinar digital marketing kepada Kak Dita, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya kehendaknya lah acara webinar digital marketing ini bisa terselenggara dengan lancar. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Eli Astuti selaku Kaprodi Pendidikan Akuntansi, yang saya hormati Ibu Fitra Pinandita selaku pemateri pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Akuntansi yang saya hormati, serta teman-teman panitia yang saya banggakan, dan peserta webinar digital marketing pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada webinar pagi hari ini. Webinar pada pagi hari ini bertema How to Start Business in Digital Era. Saya berharap dengan adanya webinar ini teman-teman mendapatkan materi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang bagaimana memulai bisnis di era digital. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Fitra Pinandita yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia meminta maaf jika dalam berjalannya acara ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dita atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua oleh Ketua Umum Himadiksi kepada Kak Puspa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Eli Astuti selaku Kaprodi Pendidikan Akuntansi. Yang terhormat Ibu Fitra Pinandita selaku pemateri webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati dosen pendidikan akuntansi serta teman-teman dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita bisa bertemu pada Zoom meeting webinar pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah dari Himadiksi dapat melaksanakan salah satu program kerja dari Divisi Informasi Teknologi, sudah bisa mengadakan acara webinar digital marketing dengan tema How to Start Business in Digital Era. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman panitia dan dukungan dari semua pihak, sehingga acara webinar digital marketing ini dapat berjalan dan terlaksana pada pagi hari ini. Semoga webinar digital marketing ini dapat terlaksana dengan baik dan menambah wawasan serta ilmu bagi teman-teman semua. Dan semoga Himadiksi ke depannya dapat mengadakan kegiatan-kegiatan dan program kerja yang positif dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fitra sudah bersedia untuk mengisi materi webinar digital marketing kami, dan juga terima kasih untuk peserta yang sudah menghadiri webinar pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Puspa atas sambutannya. Dan untuk sambutan yang terakhir oleh Ibu Kaprodi Pendidikan Akuntansi, Ibu Eli Astuti. Kepada Ibu Eli Astuti, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Christina Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga acara webinar digital marketing dengan tema How to Start Business in Digital Era ini bisa terselenggara dengan lancar sampai akhir nanti. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Nah, sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bu Fitra menjadi pemateri pada weekend yang cerah dan berbahagia ini, nggih. Beliau ini merupakan dosen sekaligus entrepreneur yang hebat di Unipma, patut kita teladani. Nanti kita bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Terima kasih juga atas kerjasama dari tim panitia Himadiksi Hebat ya, sehingga acara ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa pendidikan akuntansi yang saya banggakan atas partisipasinya dalam giat pagi ini yang insya Allah nanti akan memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Nah, ini tentu akan merubah paradigma dalam berbisnis. Saat ini pemanfaatan platform digital sangat penting, utamanya untuk pemasaran, di mana kita bisa mengoptimalkan jejaring sosial media yang kita punya, dengan budget yang bisa ditekan, terus kita juga bisa menembus batasan geografis ya. Jadi di sini ada dua sisi. Di sisi lain kita bisa melakukan pemasaran sampai ke wilayah-wilayah yang biasanya tidak bisa terjangkau, tapi di sisi lain dengan kemudahan ini pastinya akan meningkatkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Untuk itu kita harus memiliki keunggulan kompetitif, salah satunya penetapan strategi digital marketing yang baik. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini dari narasumber kita, Bu Fitra. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman bisa mendapatkan materi yang fresh dari Bu Fitra dan sangat insightful tentang digital marketing-nya. Nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada apa yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Nah, sebelum saya akhiri, izinkanlah saya mewakili program studi untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita. Sebenarnya kan hari ini juga ada acara sepeda santai di kampus, nggih. Namun Bu Fitra bisa menyematkan hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa belajar giat pagi di hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata atau sikap ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati adik-adik semua. Semoga tetap semangat dan siap mengaplikasikan ilmu yang diterima dari pemateri hari ini tentang digital marketing sampai di rumah nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Baik, terima kasih banyak Ibu Eli atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya memasuki acara inti pada webinar digital marketing pada hari ini. Namun sebelum acara dimulai, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Fitra Pinandita. Nama lengkap Fitra Pinandita. Beliau lahir di Madiun 3 September pada tahun 1983. Perjalanan pendidikan dimulai dari MI Islamiyah Madiun, kemudian melanjutkan
ke Indonesian School of Bangkok, Thailand. Kemudian SMA-nya beliau di SMA Negeri 1 Madiun dan melanjutkan kuliah di Universitas 11 Maret. Untuk pengalaman kerja, beliau pernah menjadi aviation training di Merpati Airline. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Radio Wijaya Kusuma FM Madiun. Kemudian beliau juga pernah menjadi guru di beberapa SMA SMK. Beliau juga menjadi public speaker, trainer, dan juga entrepreneur. Nah, saat ini beliau sedang menjadi dosen di Universitas PGRI Madiun. Alamat rumah beliau ada di Jalan Margo Bawero. Apabila teman-teman ada yang mau sowan atau mengunjungi beliau, mungkin bisa mampir ke rumah Bu Fitra, nggih, Bu. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa narasumber hebat kita terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Fitra. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Mbak Christina. Apakah bisa didengar dengan jelas? Bisa ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Eli. Terima kasih sekali untuk utamanya Bu Eli, kemudian juga Mbak Puspa selaku Ketua Umum Himadiksi, kemudian juga Ketua Panitia, Mbak Dita, serta moderator Mbak Christina Ella, serta mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya ini teman-teman sudah tidak sabar Ibu untuk segera belajar, mencari ilmu baru dari ahlinya, Masya Allah. Mungkin kita langsung mulai saja nggih Ibu untuk penyampaian materinya. Ini nanti untuk durasinya kurang lebih 45 menit nggih Ibu untuk pemaparannya. Kepada Ibu Fitra Pinandita, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Baik, Alhamdulillah. Yang terhormat saya sampaikan kepada Ibu Kaprodi Pendidikan Akuntansi, Ibu Eli Astuti. Matur nuwun Ibu, selamat pagi. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, terima kasih juga untuk Mbak Puspa selaku Ketua Umum Himadiksi, Ketua Panitia Mbak Dita, kemudian juga Mbak MC kita Mbak Christina sudah mengantarkan acara ini dengan sangat baik. Kemudian juga selamat pagi saya sampaikan kepada peserta webinar pagi hari ini. Saya sangat bersemangat sekali, terima kasih atas undangannya. Sedikit bercerita, jadi saya itu siang kemarin baru saja 17 hari menjalankan ibadah umroh, dan saya baru sampai di tanah air itu sekitar siang menjelang sore. Jadi perjalanan kemarin saya tempuh dalam 17 hari. Mengapa? Karena ada sedikit cerita yang indah ya. Jadi sebetulnya saya itu sudah kembali ke tanah air 3 hari yang lalu, tapi ternyata Saudi Airlines, jadi maskapai yang saya naiki untuk kembali ke tanah air itu harus di-cancel karena terjadi kepadatan jamaah haji yang akan masuk ke Arab Saudi. Jadi ada sekitar, Arab Saudi menerima 2 juta jamaah tahun ini, yang mana kurang lebih 100.000-nya dari Indonesia. Dan karenanya saya harus stay lebih lama 3 hari, dan saya harus stay di Mesir ya, karena memang program kami ada di Kuala Lumpur, kemudian Madinah, Mekah, dan juga Mesir. Saya harus lebih lama tinggal, dan alhamdulillah dengan ketetapan Allah, saya hari ini tetap bisa mengisi. Jadi terlambatnya tidak 3 hari, tidak 4 hari, tapi 3 hari. Sehingga pagi hari ini tepat sekali jadwalnya, saya bisa mengisi webinar pada pagi hari ini dengan sangat bersemangat. Terima kasih sekali undangannya. Baik, segera saja saya akan mulai ya. Sifatnya ini tidak menggurui, tapi saya senang sekali berbagi karena apa yang saya bagikan ini nanti tentu saja juga kurang lebih berdasarkan pengalaman yang sudah saya miliki, seperti itu. Baik, saya akan memulai untuk bisa share screen. Sebentar. Oke, boleh dibantu apakah sudah bisa dilihat dengan jelas untuk slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya.
Oke, tadi sesuai dengan apa yang Mbak Christina sampaikan, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitra dan saya lahir sudah cukup lama ya. Saat ini usia saya sudah hampir 40 tahun ya, tapi saya rasa usia hanyalah angka ya. Seperti apa yang kita tahu, kita selalu bersemangat untuk selalu sehat ya, karenanya kita harus selalu tampil ceria, sehat, dan usia hanyalah angka, begitu ya. Oke, kemudian ini adalah educational background saya. Saya dulu ketika SD itu mengenyam pendidikan di MI Islamiyah Madiun. Sayang sekali sekolah saya yang dulu itu sudah tidak ada lagi ya, karena sekarang sudah jadi Masjid Akbar ya, Masjid Agung di alun-alun. Dulu sekolah saya di situ. Sekarang sudah dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi indah ya, ada bangunan masjid di sana. Kemudian saya berpindah ke Indonesian School of Bangkok, Thailand. Mengapa? Karena ayah saya bekerja di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Karenanya saya tidak pernah punya teman SMP di Madiun. Ya, jadi sejak kelas 6 SD sampai dengan SMA, sudah hampir kelas 2 SMA, saya menjalani kehidupan saya di Kota Bangkok, Thailand. Ya, kemudian saya kembali ke tanah air tercinta dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Madiun. Dan saat ini saya masih menjalani pendidikan S3 saya di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian untuk pengalaman, saya lebih spesifik ke public speaker dan juga entrepreneur dalam hal ini ya. Beberapa kali diundang alhamdulillah untuk menjadi public speaker, dan saat ini selain menjadi dosen, selain mengabdi di Universitas PGRI Madiun yang sangat saya cintai, saya juga menjadi pengusaha pebisnis ya, pebisnis, karena memang dunia itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan saya. Saya nanti akan bercerita terkait dengan bisnis tersebut, namun sebagian kecil tentu saja yang ingin saya berikan tentu saja ilmu-ilmu berkaitan dengan digital marketing. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa dan juga umum yang barangkali hadir di webinar ini, itu adalah alamat saya, dan silahkan bisa mencatat nomor handphone saya apabila ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan digital marketing atau apapun juga. Terima kasih banyak. Oke, nah kita sekarang memulai untuk materi webinar pada pagi hari ini, memulai bisnis di era digital. Ya, apabila nanti dalam berlangsungnya acara ini, misal saya ingin bertanya sesuatu, mohon untuk bisa aktif berpartisipasi ya. Karena saya nanti di akhir acara, saya akan memberikan spesial hadiah untuk 3 orang penanya terbaik ya. Biar seru, biar biar webinarnya semakin seru, jadi akan saya berikan hadiah kepada 3 orang spesial ya. Yang pertama nanti akan saya berikan hadiah untuk bisa nanti aja ya, nanti aja. Beritanya nanti aja, yang pasti 3 orang akan mendapatkan hadiah spesial bagi saya. Oke, dari saya. Ya, kita pertama-tama tentu saja ingin mengetahui ya, seperti apa definisi dari bisnis digital itu. Kita tahu ya, sebelum kita masuk pada era digital, saya sendiri pun pernah ya menjalani 11 bisnis konvensional. Bayangkan, 11 bisnis konvensional. Banyak di antara bisnis konvensional yang saya ataupun teman-teman alami ataupun orang lain alami ya, belum sampai yang namanya mendapat keuntungan, bahkan BEP itu sudah mengalami yang namanya kerugian ataupun gulung tikar ya. Itu sangat-sangat dekat dengan kita, yang namanya kerugian, gulung tikar ya, mampu menghadapi roda kehidupan bisnis yang tadinya di atas kemudian di bawah, itu sudah sangat biasa kami alami bagi pebisnis. Nah, bisnis digital itu membantu ya, sangat membantu bisnis yang kita semuanya jalani. Bisnis digital sendiri secara definisi itu adalah jenis bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk menciptakan atau memasarkan suatu produk.
Dan semua jenis usaha yang menjual produknya secara online melalui website atau aplikasi termasuk kategori bisnis digital. Ya, kita tahu sekarang ada yang namanya e-commerce, kemudian ada yang namanya platform-platform bisnis digital yang lain ya. Nantinya akan saya jelaskan secara detail di sini. Nah, sebetulnya apa ya yang menjadi contoh bisnis digital yang kita semua sama-sama tahu? Yang pertama adalah toko online. Ya, kita tahu dulu ya kalau ada yang namanya toko baju ya, toko baju. Kita tahu di sekitar Madiun banyak sekali juga toko baju ya. Toko baju memasarkan bajunya ya hanya di wilayah Kota Madiun, contoh seperti itu ya. Saya sendiri pernah menjalani bisnis ini, toko baju ya. Namanya dulu Butik Neila, ingat sekali saya. Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau kita hanya mengandalkan pembeli dari Madiun kota saja, ya bayangkan, saya kulaan baju sebanyak 6 biji, 6 warna ya dengan satu model baju tertentu. Misal, saya membeli gamis dengan satu jenis model, saya akan mendapatkan harga kulaan itu dari supplier saya itu dengan syarat bila mana saya mengambil 6 warna. Ya, misalnya contoh seperti itu. Yang saya ambil warnanya itu adalah merah, kuning, hijau, ungu, hitam, putih, ya sudah lengkap 6, ya. Kemudian saya mulai memajang baju saya di toko saya. Kemudian baju saya pajang di bulan 1, misalnya di bulan Januari. Di bulan 1, karena model baru yang saya keluarkan, saya mendapatkan seorang pembeli yang mana pembeli tersebut mengambil warna yaitu warna ungu. Ya, bagaimana nasib 5 warna lainnya? Ya, ternyata nasib 5 warna lainnya itu ya berkurang kuantitasnya. Warna kuning ternyata laku di bulan kedua. Kemudian warna putih akan laku ketika bulan puasa atau menjelang Idul Fitri tiba. Nah, ketika warna putih itu akan laku, ternyata batal laku. Karena apa? Warna putih itu yang mana akan laku di bulan 9 misalnya ya. Kita berlebaran di bulan 9 misalnya ya. Ternyata warna putih tersebut sudah memudar ataupun sudah mendapatkan bercak-bercak warna lain ya karena baju tersebut sudah lama tersimpan. Bayangkan saya kulaan baju dengan 6 varian warna yang mana saya hanya mendapat keuntungan dari tiap baju yang kemungkinannya 15.000 sampai dengan 25.000 saja atau maksimal 50.000 saja, dan saya harus menghabiskan waktu dengan 9 bulan lamanya. Pun demikian, saya tidak mendapatkan keuntungannya karena saya harus membuang baju putih saya di akhir stok saya, ya, sehingga tentu saja ini tidak baik untuk bisa kita terus-teruskan ya. Ketika kita harus menstok 6 baju dengan varian warna berbeda, sementara kita tidak mendapatkan bantuan dari digital marketing. Ya, itu satu contoh pertama yang saya harapkan tentu saja memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Ternyata betapa penting digital online itu. Ya, itu baru dari bisnis konvensional versus digital marketing dari sisi toko online. Nah, bagaimana dengan saat ini? Ya, saat ini ketika kita mempunyai satu jenis varian baju dengan jenis 6 warna, ketika kita lempar di pasaran, begitu kita lempar di pasaran dengan cara digital marketing, tentu saja kita bisa mendapatkan
keuntungan itu, ya, keuntungan dengan cara pemasaran online bisa kita gunakan yang namanya e-commerce. Kita bisa menggunakan Shopee, kita bisa menggunakan Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dan seperti kita tahu, ketika kita membuka toko online di beberapa e-commerce tersebut tanpa berbayar, tanpa kita mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan walhasil ketika saya lempar ke toko online e-commerce, satu varian baju dengan 6 warna tersebut ludes, tidak perlu waktu lama dan hanya dalam waktu 1 minggu saja. Seperti itu. Itu keunggulannya ya. Oke, kemudian berikutnya. Bagaimana dengan contoh digital marketing dengan cara menjadi reseller atau dropshipper? Ya, tentu saja adik-adik mahasiswa ini ingin ya memulai bisnis dengan sukses. Namun bagaimana awalannya ya? Ibu misalnya bertanya, saya belum mempunyai banyak modal, tapi saya ingin menjalani bisnis ini. Ya, bagaimana? Apa langkah saya kemudian gitu ya? Bisa menjadi reseller atau dropshipper. Seperti apa cara atau langkah-langkah menjadi reseller? Ya, silakan untuk mencari tahu ya siapa yang menjadi tengkulak atau supplier yang termurah. Jadi kalau boleh saya cerita flashback dulu ya. Dulu saya itu juga adalah seorang reseller. Jadi awal bisnis saya itu dengan cara saya mencari tahu nih, oke, saya misalnya cari tahu produsen tas ya. Oh, saya ternyata tahu produsen tas X ini adalah ternyata orang kesekian. Dia bukan produsen utama. Otomatis kalau sudah menjadi orang kesekian, harga itu sudah melambung tinggi. Misalnya, sebetulnya harga sebuah tas itu adalah 100.000. Ketika sudah sampai di tangan ke-6, itu tas tersebut bisa sudah menjadi 200.000. Baru harga netnya. Belum kita ambil keuntungan dari harga tas tersebut. Akhirnya saya mencari tahu melalui internet ya, tentu saja dengan jenis tas yang sama ya, saya mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Jadi dapat saya simpulkan ternyata harga yang lebih murah tersebut tentu saja saya dapati dari seorang yang berada pada bukan tangan ke-6 tapi tangan ke-3. Kemudian saya tidak berhenti di situ saja, saya kemudian mencari tahu lagi, ada nggak ya yang jauh lebih murah dari harga yang dimiliki oleh penjual ini, ya. Kemudian saya mencari tahu lagi, bagaimana mencari tahunya? Ya, seperti kita tahu kita ini sudah hidup di digital era yang sangat canggih. Kita tinggal ketik saja keywords dari model atau merek tas tersebut. Setelah saya ketik keywords, ternyata saya mendapatkan harga yang jauh lebih murah lagi, ya. Tidak dengan harga 200.000, tidak dengan harga 130.000, tapi saya mendapatkan harga dengan 100.000 rupiah. Ternyata saya mendapati produsennya langsung, pembuatnya langsung, ya. Saya bisa menemukan perusahaan yang bahkan membuat langsung tas tersebut, sehingga saya mendapatkan harga yang jauh lebih murah, yaitu dengan harga 100.000. Lantas apa yang saya lakukan? Saya tidak punya modal, Ibu. Saya saat ini masih bergantung pada keuangan saya, masih bergantung pada orang tua misalnya. Sebagian dari peserta webinar ini mungkin demikian ya. Tapi saya tidak tahu. Saya yakin sekali ada beberapa yang sudah memulai bisnisnya. Nanti kita ada kata tanya jawab ya. Kemudian setelah saya mendapatkan harga 100.000, saya mulai memajang gambar-gambar yang diberikan oleh produsen tersebut ya di sosial media saya. Apakah saya harus membelinya, Ibu? Tidak, ya.
kebanyakan produsen itu boleh memberikan gambar tanpa harus kita mengadakan suatu pembelian terlebih dahulu. Tapi kalau saya pribadi, prinsip saya biasanya saya akan membeli 1-2 barang tersebut dari produsen. Karena apa? Saya ingin mengetahui secara langsung kualitas dari produsen yang telah saya ketemukan tersebut, yang bisa memberikan harga dengan harga seminimal mungkin. Kemudian setelah sampai barangnya di rumah saya lihat barangnya sungguh teramat bagus, kemudian layak sekali untuk bisa dijual kembali. Kemudian saya mulai memajang foto-foto tersebut. Ya, bisa melalui media sosial, bisa melalui Instagram, bisa melalui WA story saya, ya, dengan satu catatan, ya, nanti juga akan saya jelaskan. Orang itu tidak suka dijuali kalau berupa gambar-gambar tas, terus harus ada story, ya, story di balik tas tersebut. Nanti akan saya juga berikan, ya. Kemudian mulailah saya menjadi seorang reseller. Loh, ternyata Mbak Fitra jualan tas juga. Kemudian 1-2 orang membeli, saya dapat keuntungan, ya, saya dapat keuntungan 25.000, 50.000, bisa menjadi uang jajan saya, ya, dan seterusnya. Seperti itu cara menjadi reseller. Kemudian ternyata bisnis digital marketing lainnya bisa dari kursus online. Nah, ini mahasiswa yang saat ini berada di webinar online ini kan pasti mahir, ya, untuk bisa mengajarkan kembali ilmu akuntansi. Atau misalnya sebagian dari mahasiswa juga pandai berbahasa Inggris, atau pandai matematika, bisa kan, ya, bisa banget, ya, untuk bisa membuka yang namanya kursus online. Tapi saya tidak terlalu pede, Bu, untuk membuka kursus online bagi mahasiswa yang lain atau murid SMA. Jangan khawatir, rasa-rasanya kita semuanya pandai untuk bisa mengkursusi, misalnya khusus untuk siswa SD, ya, yang mana pelajarannya masih sifatnya umum. Bisa banget kita menawarkan jasa kursus online itu melalui media sosial kita. Apa pelajaran yang menjadi keunggulan kalian semuanya? Terserah. Anda bisa pasang yang namanya misalnya hanya khusus pelajaran, misalnya matematika saja, atau hanya khusus pelajaran umum saja, misalnya bahasa Indonesia atau pelajaran yang lain, ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya siswa SD itu overall, ya, jadi kita bisa ngelesi dalam tanda kutip mereka itu untuk semua materi pelajaran. Jangan khawatir, tidak sesulit yang Anda bayangkan. Ya, insya Allah kalau baru murid SD itu, insya Allah mahasiswa sekalian yang ada berada di ruangan ini itu bisa semuanya menguasai. Kemudian juga bisa melalui influencer. Jadi saya pribadi itu dalam bisnis saya itu saya memang menggunakan influencer. Dan influencer seperti apakah yang sesuai dengan bisnis kita? Ternyata harus dipilih. Ya, harus dipilih. Saya pernah mengambil influencer yang mana influencer tersebut kebanyakan followersnya itu dari kalangan anak SMA. Ya, yang mana salah satu produk saya itu ternyata tidak cocok masuk ketika saya menggunakan influencer yang sebagian besar followersnya itu adalah anak SMA. Tapi influencer tersebut masuk, ya, kepada bisnis saya yang lain itu yang mana cocok sekali untuk kalangan SMA dan lain sebagainya. Jadi dalam menggunakan marketingnya atau pemasaran yang teman-teman nanti akan teman-teman pilih, influencer itu ternyata juga harus kita pilih. Sebenarnya waktu itu saya bukan tidak tahu. Sebenarnya saya waktu itu tahu bahwa followers dari influencer yang saya gunakan itu adalah anak-anak SMA. Tapi waktu itu saya memang mencoba pasar, ya, barangkali bisa masuk. Ternyata tidak bisa. Jadi
memang influencer ini harus kita pilih. Oh ya, mungkin sebagian dari teman-teman belum ada yang tahu apa sih sebetulnya makna influencer ya. Influencer itu adalah seseorang yang popularitasnya itu sudah terbukti handal di kalangan Instagram dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia itu kita jadikan atau kita ambil sebagai iklan produk kita, itu akan mempengaruhi followers yang bersangkutan. Jadi misal contoh, saya mengambil misalnya Mbak Ayu, misalnya namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu ini sangat hits di Instagram. Dan followersnya itu sudah sangat banyak. Ketika Mbak Ayu ini saya kirimi produk, ya, kemudian Mbak Ayu menggunakan produk dari saya, ya, kemudian Mbak Ayu ini post di Instagram beliau, Mbak Ayu bisa mempengaruhi jutaan followersnya untuk memakai produk yang sama. Tentu saja Mbak Ayu juga menuliskan kontak person saya, di manakah ya followersnya bisa mendapatkan produk tersebut ya untuk bisa memakainya juga, untuk bisa membelinya juga. Nah, kemudian apa syarat saya sebagai penjual untuk bisa memakai influencer tersebut? Untuk bisa memakai Mbak Ayu, untuk bisa mengiklankan produk saya. Tentu saja, yang pertama, saya harus mengirimkan produk detail ya kepada Mbak Ayu. Kemudian saya juga menjelaskan kepada Mbak Ayu bagaimana cara pakainya. Kemudian saya juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa Mbak Ayu memasarkan produk saya, itu saya harus membayar sejumlah uang. Nah, berapakah uang yang harus saya bayarkan itu bergantung pada jumlah followers yang Mbak Ayu punya. Biasanya ketika seseorang itu mempunyai X followers, dia akan menggunakan tarif sekian. Sementara untuk bisa menggunakan influencer yang jauh lebih terkenal, tentu saja harganya jauh lebih mahal. Ya, sebagai informasi, saya pernah menggunakan influencer yang alhamdulillahnya tidak berbayar. Jadi saya pernah DM secara acak, itu artis ya. Artis, tapi specifically ini beliau itu bukan artis ya. Beliau adalah istri artis yang mana istrinya ini juga terkenal sekali, followersnya juga sangat banyak ya, sangat banyak. Waktu itu saya secara random saja saya WA beliau. Bukan saya WA, saya DM. Saya DM beliau, ternyata beliau sangat terbuka untuk bisa memasarkan produk saya. Dan kemudian syaratnya itu hanya dengan cara mengirimkan produk saya ke beliau. Jadi tidak berbayar sama sekali. Dan alhamdulillah itu saya mendapatkan banyak sekali respon positif dari tidak hanya di Kota Madiun, tapi di berbagai kota di Indonesia, bahkan luar negeri. Alhamdulillah, jadi rezeki saya ya. Oke, kemudian berlanjut ke hal berikutnya. Nah, ini secara spesifik saya akan jelaskan bisnis konvensional versus bisnis digital. Ya, seperti kita tahu kalau kita back to old method ya, kita kembali ke cara lama ya. Kita tilik dari pemasaran dan media promosi. Kalau konvensional kita tahu ya, media promosinya secara fisik. Saya dulu sempat membuat yang namanya brosur, kemudian saya juga pernah yang namanya membuat papan reklame ya. Teman-teman tahu ya, di daerah sebelum Carrefour itu ada perlimaan. Itu kan ada yang namanya spanduk-spanduk ya. Spanduk-spanduk yang mana spanduk tersebut itu kalau untuk memasangnya saja itu berbayar dan dibatasi hari. Hanya sekian hari itu harganya sudah mencapai jutaan rupiah. Dan ada kabar buruk yang waktu itu saya terima, spanduk yang sudah saya pesan, sudah spanduknya itu bayar, ya. Saya harus mengeluarkan kocek itu sekitar 1 juta rupiah untuk bisa mencetak
spanduk saya, kemudian saya taruh saya letakkan di perlimaan Carrefour itu. Ternyata jatah saya yang seharusnya 3 hari untuk bisa naruh papan spanduk itu di situ, ternyata diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu bukan kesalahan Satpol PP. Satpol PP akan mengambil itu setelah kontrak 3 hari selesai. Namun kabar buruk ya terjadi pada saya. Baru 1 hari spanduk saya itu saya letakkan di perlimaan Carrefour, ternyata sudah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kerugian saya alami double ya. Jadi yang pertama itu membuat spanduk sudah habis jutaan rupiah, kemudian meletakkan spanduk tersebut di perlimaan itu izinnya ke Satpol PP itu juga membayar jutaan rupiah, sehingga saya ruginya itu berlipat kali ganda. Dan ternyata itu pun tidak bisa menghasilkan yang namanya penjualan yang signifikan. Orang belum tentu melihatnya, ya kan? Dan ternyata baru berusia 1 hari spanduk saya juga sudah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Sangat tidak efektif. Kemudian saya juga pernah ya iklan di surat kabar. Iklan di surat kabar itu juga tidak murah. Jadi kalau iklan tulis, jadi waktu itu saya juga pernah membayar di Radar Madiun, itu baru iklan tulis saja ya itu sudah ratusan ribu rupiah. Padahal iklannya tulis tanpa gambar sekalipun, hanya tulisan, misalnya rental mobil. Jadi saya ada usaha juga rental mobil G7, menyediakan Armada, Innova, Avanza dan lain sebagainya. Itu hanya sifatnya itu hanya baris, sekitar 10 baris. Itu saya harus membayar ratusan ribu ya. Belum tentu juga setiap orang itu membeli surat kabar. Jadi juga sangat tidak efektif. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya, bagaimana dengan sekarang? Saya memanfaatkan media sosial. Saya post produk saya di Instagram. Bahkan saya post produk saya di WA Story saya. Baru sekali post itu sudah 10 lebih yang bertanya, memberikan feedback ya, dengan cara reply WA Story saya, dengan cara DM ya melalui Instagram saya ya. Mbak, saya juga ada usaha di bidang kecantikan. Mbak, untuk facial berapa ya tarifnya? Boleh nggak dipanggil ke rumah misalnya seperti itu. Jadi sekali post itu sudah ada sekitar 10-20 customer yang reply dari apa yang saya iklankan melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana Ibu kalau saya melakukan promosi digital saya melalui website? Bisa dengan cara menggunakan search engine optimization atau SEO. SEO ini ya boleh saya jelaskan sedikit melalui SEO ya. SEO ini teman-teman tahu ya. Saya boleh tanya jawab ya sedikit saja. Saya ingin bertanya kepada Anda. Pernah nggak Anda buka Google, kemudian Anda type keywords yang Anda inginkan di kolom Google, ya? Anda menginginkan apa, kemudian Anda ketik di Google kata yang Anda inginkan. Pernah? Pernah, Ibu. Pernah ya? Apa kata tersebut? Boleh saya tahu apa kata tersebut? Banyak sih, Bu. Mungkin juga terkait ketika usaha terus ada yang ingin diketahui, cari tahu di Google gitu. Misalnya contoh, saya spesifikkan. Misalnya contoh, Mbak mau bepergian ke Kota Malang. Misal, Mbak mau bepergian ke Kota Malang. Mbak pengen cari travel yang mengantarkan Mbak ke Kota Malang. Pernah Mbak mengetik travel Madiun Malang begitu? Pernah. Nah, pernah ya. Ketik travel Madiun Malang. Nah, ketika saya menggunakan jasa orang lain
ya, untuk bisa meletakkan travel saya untuk bisa berada di atas sendiri, ya, itu saya menggunakan orang lain dan membayar menggunakan search engine optimization ini. Ya. Jadi ketika saya mau usaha saya ini letaknya di atas sendiri, ketika saya ngetik keywords, kemudian yang keluar itu kan pasti ada banyak ya. Nah, ketika saya ingin usaha saya itu keluar di Google itu di barisan atas sendiri, itu saya harus membayar orang lain ya untuk bisa mengoptimasi ya, mengoptimalkan usaha saya itu agar menjadi yang teratas, itu saya harus membayar sekian rupiah, ya. Dan apakah rugi saya harus membayar orang untuk bisa menjadikan produk saya itu di atas sendiri? Jawabannya tidak sama sekali. Karena apa? Wow, keuntungannya berlipat kali ganda. Ya, sebagai contoh saja, kalau misalnya Anda ketik travel Madiun Malang, insya Allah mungkin saat ini tidak menjadi jajaran yang paling atas, tapi mungkin ada berada pada deretan kedua ataupun ketiga. Misalnya Anda temui Travel Astro, ya itu menjadi bagian dari usaha saya. Ya, sebetulnya ketika seseorang klik Travel Astro, sebetulnya saya harus mengeluarkan Rp1.500 setiap kali orang ngeklik. Jadi kalau misalnya Mbak ngeklik 10 kali, ya saya harus membayar 1.500 kali 10. Ya itu tidak termasuk biaya saya pertama kali order seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Dengan Anda ngeklik, semakin tinggi rating yang saya miliki dan semakin luas jaringan saya. Dan alhamdulillahnya 95% dari usaha yang kami miliki justru malah bergantung pada teknologi digital tersebut. Luar biasa ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan situs e-commerce ya? Ada beberapa produk saya yang tidak bisa dimasukkan ke Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Berarti saya harus menggunakan media lain. Tapi yang bisa saya masukkan kepada e-commerce tentu saja saya akan masukkan kepada e-commerce. Ya, dulu ingat sekali, saya dulu masih menjadi reseller ya. Saya bisa pack 10 paket, 20 paket, alhamdulillahnya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan luar negeri. Ya. Itu akibat atau hasil dari jerih payah kita semuanya memasukkan ke Shopee ya produk-produk yang kita akan jual. Bisa berupa baju dan lain sebagainya. Oke, kemudian bagaimana dengan target konsumennya? Target konsumen dari bisnis konvensional itu cenderung sedikit karena area lokal saja. Bayangkan ketika kita semuanya punya toko, punya gerai toko di area Madiun, kemudian kita buka toko itu, siapa pengunjungnya? Ya praktis otomatis orang-orang Madiun dan sekitarnya saja. Ya. Sementara kalau digital itu kita bisa menjangkau konsumen dengan jauh lebih banyak dari berbagai kota maupun luar negeri. Dan kita bisa ngeset loh. Kita bisa ngeset siapa sih yang mau view produk kita. Apakah kita pilih dari gender tertentu? Apakah kita mau pilih dari umur tertentu? Demografi tertentu atau minat tertentu itu kita bisa pilih. Ya, kalau kita menggunakan teknologi digital. Dan seperti yang saya katakan tadi, bisnis konvensional itu biaya pemasarannya relatif jauh lebih besar. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk sekedar membuat spanduk saya saja, ya tentu saja spanduknya tidak satu ya, banyak spanduk yang harus kita semuanya pasang di berbagai tempat atau lokasi strategis di Kota Madiun, itu tentu saja biaya cetaknya sudah jutaan rupiah. Belum lagi kalau kita ingin pasarkan di radio. Ya, seperti yang Anda tahu tadi, saya pengalaman untuk bisa menjadi broadcaster juga. Jadi saya tahu berapa iklan radio, berapa biaya iklan radio. Contoh misalnya, berupa adlibs. Adlibs itu adalah iklan yang kita bacakan. Penyiar radio itu kan sering ya, misalnya membacakan iklan. Pendengar Madiun Jaya Motor saat ini telah hadir ya di Kota Madiun.
menyediakan berbagai varian motor dengan merek bla 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 bla, misalnya seperti itu. Nah, iklan yang dibacakan ya itu berbayar kurang lebih sekali iklan baca itu kurang lebih Rp100.000. Itu zaman tahun sekian ya. Saya nggak tahu berapa iklan berbayar saat ini. Dan pertanyaannya, apakah saat ini setiap orang mendengarkan radio? Belum tentu. Kalaupun orang mendengarkan radio, biasanya pas iklan itu biasanya diganti channel lain. Soalnya pendengar radio itu sukanya mendengarkan lagu, bukan mendengarkan iklan dari seorang penyiar yang membacakan iklan tersebut. Belum kalau kita iklan di televisi, ya, karena saya juga alhamdulillahnya mengampu mata kuliah broadcasting di program studi pendidikan bahasa Inggris, jadi saya kurang lebih tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang produsen untuk bisa memasarkan produknya di televisi. For your information, teman-teman yang saat ini hadir di webinar, ya, iklan televisi itu di kondisi prime time, jadi kondisi jam-jam yang bagus ya, biasanya setelah Isya itu kan kondisi sangat bagus ya. Apalagi iklan tersebut masuk pada acara yang sedang hits ya. Iklan dengan durasi 30 detik saja biayanya itu bisa mencapai 30 juta rupiah. Bayangkan, 30 juta rupiah dengan hanya 30 detik ya, 30 detik durasi iklan. Dan itu saya dapatkan informasi itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya, 3-4 tahun yang lalu itu sudah segitu harganya. Jadi betapa mahal sekali biaya iklan yang dikeluarkan. Kemudian bagaimana dengan saat ini ya? Dengan saat ini kita bisa menawarkan produk kita melalui media digital dan biaya yang dikeluarkan itu relatif jauh lebih hemat. Ya, misalnya punya produk, kita buat channel YouTube, kita manfaatkan channel YouTube untuk bisa memanfaatkan media YouTube untuk bisa memasarkan produk kita, itu jauh lebih efektif. Ataupun media sosial lainnya. Apakah bisa kita teruskan beriklan melalui televisi? Ya, tentu saja itu adalah pilihan ya. Ketika perusahaan ingin mengeluarkan biaya yang besar dan mampu ya, mengapa tidak? Tapi pilihannya dengan media digital ternyata jauh lebih hemat dan jauh lebih efektif. Oke, lantas bagaimana Ibu saya memulai bisnis digital? Ya, pertama kali kenali masalahnya. Jadi saya ingin memberitahu kepada Anda, ketika kita ini produk kita itu adalah merupakan solusi bagi permasalahan orang lain, ya, insya Allah produk itu akan selalu dibutuhkan untuk orang lain, ya. Kemudian mengevaluasi potensi pasar. Kira-kira produk apa ya yang akan saya pilih? Tidak hanya berupa produk ya, teman-teman, juga bisa melalui layanan. Ya, contoh saja misalnya, kira-kira dalam 1 bulan, misalnya kita tidak facial ya, misalnya, kira-kira merasa kotor nggak sih muka kita ini, wajah kita itu ya, kita bisa mengeluarkan yang namanya produk layanan ya, misalnya contoh facial ya. Kemudian apa nilai inti dari usaha yang ingin kita buka? Oh, saya pengen jasa misalnya. Sekarang ini semuanya bisa jauh lebih mudah ya. Misalnya, saya ingin kebetulan orang tua saya ini adalah petani, Ibu. Dan ternyata apa yang selama ini orang tua saya usahakan, misalnya dari padi, kemudian padi menghasilkan beras, dan beras tersebut diambil oleh para reseller ya, biasanya mengambilnya di rumah saya. Nah, sebagai anak ya, Anda bisa... Mohon maaf Ibu, saya salah sebentar. Mengingatkan kembali untuk durasi waktunya, kurang 10 menit lagi nih Ibu. Iya, oke, terima kasih. Misalnya Anda ingin membuat bisnis orang tua Anda itu jauh lebih maju, misalnya ya. Bisa Anda
iklankan ya melalui media sosial bisnis beras dari orang tua Anda itu, misalnya Anda kemas sedemikian rupa, Anda berikan merek produk tertentu ya, kemudian Anda sampaikan kepada halayak ramai ya. Jadi apa sebetulnya inti ya usaha dari yang ingin dibuka. Kemudian kata apa yang mewakili usaha tersebut ya, misalnya beras organik dan lain sebagainya. Kemudian Anda bisa menemukan yang namanya target pelanggan ya. Tujuan bisnisnya apa sih ya? Kemudian siapa saja yang ingin menggunakan produk atau layanan dari usaha Anda tersebut. Tidak semuanya bisa dikejar misalnya. Misalnya usaha beras, tentu saja tidak ingin Anda iklankan kepada anak-anak ya. Bisa Anda iklankan kepada misalnya usia 25, 30, 40, 50 target Anda seperti itu. Jadi memang Anda harus menentukan untuk siapa produk Anda itu bisa dipasarkan. Kemudian Anda bisa juga merencanakan pengembangannya. Seperti tadi, kalau biasanya hanya berupa beras, dikiloin, kemudian diplastikin cukup sederhana, Anda bisa mengembangkannya dengan cara di-pack, kemudian diberikan logo, kemudian dipasarkan melalui media sosial. Ya, jadi penting sekali untuk Anda untuk bisa juga memiliki reputasi positif secara online dan juga offline, karena itu akan menarik lebih banyak customer untuk bisa menaikkan jumlah penjualan Anda. Contohnya seperti apa ya reputasi ini, Ibu? Contohnya misalnya Anda berjualan di Shopee. Kemudian ketika Anda berjualan di Shopee, kemudian ada pembeli ya. Pembeli tersebut Anda bisa kirimkan pesan untuk bisa memberikan bintang 5 misalnya seperti itu. Kak, boleh dong misalnya berikan bintang 5 terhadap produk yang udah kakak beli gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak sudah memberikan bintang 5. Oh iya Kak, boleh dong memberikan review terhadap produk yang sudah kakak beli. Kalau misalnya sudah di review, nanti saya akan kirim pulsa Rp5.000 kepada kakak. Nah, seperti itu adalah salah satu teknik penjualan. Ya, kemudian sudah memberikan review, ingat memberikan review itu biasanya lengkap dengan foto, ya. Lengkap dengan foto, kemudian kepuasan customer, kemudian Anda memberikan timbal baliknya dengan memberikan Rp5.000 misalnya seperti itu. Nah, ini tadi ya menggunakan optimalisasi mesin dengan cara SEO, kemudian juga mengembangkan dengan konten. Nah, kita itu biasanya juga memikirkan ide-ide konten ya. Dan sebagai satu informasi bahwa untuk bisa mengaplikasikan konten tersebut, Anda bisa menggunakan jasa orang lain. Kemudian juga bisa menggunakan paid promote atau endorsement. Ya, ini dia pemasaran melalui e-commerce. Anda bisa memanfaatkan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Bibli, dan lain sebagainya. Nah, contoh perusahaan yang sukses karena transformasi digital itu adalah Gojek. Ya, kita tahu ya sekarang ini dikit-dikit kita pesan lewat Gojek. Ya, kemudian IKEA, kemudian perusahaan sejenis lainnya itu hebat sekali loh. Misalnya kita ini pengen punya kamar ya dengan konsep misalnya American style. Kamar kita itu kita konsep American style dan kita ingin mengisi produknya itu semuanya kita beli dari IKEA, dari mulai mejanya, tempat tidurnya. IKEA bisa loh memberikan ya video atau istilahnya contoh seperti apa nanti look kamar kita yang kita maui dengan menggunakan produk IKEA. Keren banget kan ya. Jadi kita bisa memilih produk IKEA, kemudian seperti apa nanti yang tampak pada kamar kita ketika produk tersebut sudah diaplikasikan kepada kamar kita, kemudian semua pembelian itu berasal dari IKEA. Keren banget. Begitu juga dengan Airbnb. Ya, sekarang ini banyak sekali juga seperti Red Doors dan lain sebagainya ya, penginapan hemat ya dengan kualitas yang jauh dari kata jelek ya. Kita kalau nginep di Red Doors itu kan ya
sudah bagus kan ya, fasilitasnya sudah bagus, toh kita hanya menginap rata-rata hanya untuk tidur saja, bukan untuk staycation. Jadi banyak sekali ya perusahaan sukses dengan transformasi digital. Sebagai informasi, menurut kumparan.com, total driver dari Gojek itu ada 4 juta orang di seluruh Indonesia. Dan dalam satu hari, perusahaan tersebut bisa mendapatkan keuntungan 4 miliar rupiah. Bayangkan, Gojek itu kan sebuah platform ya, bahkan Gojek tersebut tidak memiliki motor, tidak memiliki orang, tapi orang-orang yang berkumpul atau mendaftarkan diri ke Gojek lah yang menjadi SDM-nya dan yang memiliki motornya. Hebat sekali ya. Jadi saya juga berharap salah satu peserta webinar kali ini juga bisa menciptakan sebuah platform yang bisa menghasilkan manfaat tentu saja tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kesimpulannya, internet memutus batasan-batasan manusia yang berada di berbagai kota, provinsi, negara, bahkan benua. Ya, kita semuanya sudah berada di era yang tepat untuk bisa mendapatkan kemudahan berbisnis. Bekerja keras penting, tapi bekerja cerdas dengan menggunakan teknologi digital yang ada itu jauh lebih utama untuk bisa mempertemukan kita pada kesuksesan yang cepat. The things you regret most in life are the risks you didn't take. Itu by Lewis Carroll. Artinya apa? Ya, sesuatu yang kita sesali terdalam kehidupan ini adalah ya dengan tidak mengambil resiko yang ada. Ingat, setiap bisnis itu tentu saja ada resiko di dalamnya. Dan silahkan untuk bisa mengambil resiko tersebut untuk bisa segera menemui kesuksesan Anda. Baik, terima kasih. Sekian ulasan saya terkait dengan marketing digital dan ya kita harus siap dengan segala resiko yang ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali atas ilmunya yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua ya, karena saat ini juga eranya sudah mulai peralihan dan hampir semua merujuk ke digitalisasi, nggih Bu? Betul. Nah, tadi Bu Fitra sudah menjelaskan banyak sekali, tapi mungkin dari teman-teman ada yang masih kepo mengenai digital marketing, atau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan lebih dalam lagi. Nah, ini mumpung kita bisa ketemu Bu Fitra secara virtual, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat Zoom. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jangan lupa tadi Ibu Fitra akan memberikan 3 reward bagi penanya yang terbaik, nggih, Bu? Iya, akan ada 3 reward, tapi saya ingin yang memilih nanti dari panitia saja siapa yang menjadi juara 1, 2, dan 3 ya. Oke, silakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung saya bacakan, nggih, Ibu? Untuk pertanyaan yang pertama dari Afrida, apa tanggapan Bu Fitra mengenai para pemula bisnis yang sudah pesimis terlebih dahulu sebelum bisnis tersebut dilakukan? Terima kasih. Monggo Ibu. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak Afrida. Apa tanggapan Bu Fitra mengenai pemula bisnis yang sudah pesimis terlebih dahulu? Oke, ya. Oke. Berarti ini pesimis sebelum berperang ya. Jadi pesimisnya dilihat dari apa dulu ini ya. Pesimis itu karena mungkin bisa jadi melihat orang lain kok begitu suksesnya, saya kok kayaknya sulit ya untuk bisa memulai bisnis. Jadi kalau tanggapan saya untuk para pemula yang sudah pesimis ya tentu saja jangan pernah menjadi orang tersebut, karena kita ini di setiap lini kehidupan itu kita harus mencoba terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada kata pesimis ya jauh-jauhkan dari kata pesimis, kita harus banyak-banyak berdoa untuk bisa mendapatkan ketetapan Tuhan kita ini menjadi orang terpilih yang kita bisa menjadi
orang yang bisa punya semangatnya untuk bisa memulai bisnis. Jadi satu hal ya, meskipun kita tidak punya modalnya, kita tidak punya apa-apanya ya, satu hal yang saya perlu tekankan, kita itu masih punya hope, kita masih punya harapannya. Jadi bagi orang yang saat ini mungkin merasa pesimistik, ya, satu hal yang patut saya tekankan bahwa kita ini masih punya satu kata, yaitu hope. Kita masih punya harapan untuk bisa sukses. Jadi tanggapan saya untuk orang-orang yang pesimis, orang-orang tersebut masih punya harapan untuk bisa memulai bisnis ini. Jadi ya memang harus memulai untuk bisa mendapatkan hasil, gitu ya. Baik, mungkin sudah terjawab ya untuk Afrida. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Agung Triwibawa, terkait pemasaran digital, di sini saya mau bertanya, kiat-kiat apa saja yang perlu disiapkan ketika mau mempromosikan produk frozen food yang memiliki masa kekuatan konsumsi hanya 2 minggu? Dan cara untuk menentukan pasar yang tepat itu seperti apa? Ya. Bagus sekali pertanyaannya, Mas Agung, luar biasa. Oke, saya pribadi, jujur, saya pribadi itu memerlukan pemikiran yang sungguh sangat teramat dalam untuk bisa berbisnis yang produk tersebut ada masa expired-nya ya. Seperti contoh produk frozen food ya. Kalau Mas Agung ini pemula, saya sarankan Mas Agung untuk bisa menjadi reseller terlebih dahulu. Ya, saya sarankan Mas Agung untuk menjadi reseller terlebih dahulu. Tapi apabila Mas Agung ini ternyata sudah produsen besar, ya nggak apa-apa, teruskan saja. Karena apa? Ketika sebuah produk itu punya expiry date, ya, punya masa tenggang tertentu, yaitu konsumsinya itu selama 2 minggu, kalau sudah lewat 2 minggu itu produk tersebut sudah masuk kadaluarsa, itu saya sarankan ini menjadi produk-produk akhir yang Anda pikirkan. Karena apa? Ya, karena ketika kita itu harus membeli produk itu baru kita pasarkan, itu sangat berisiko tinggi. Kecuali kalau kita itu di drop dari produsen besar, tolong jualkan. Nanti kalau misalnya enggak laku, Anda bisa kembalikan, itu enggak masalah. Ya. Dan tadi yang Mas Agung tanyakan itu seperti apa kita mempromosikan produk frozen food ya. Kalau saya biasanya saya tidak hanya mengiklan bahwa oh ini saya sedia nugget dan lain sebagainya, tidak. Saya biasanya suka memberikan tester terlebih dahulu. Jadi biasanya saya suka kepada orang-orang terdekat itu saya suka memberikan tester ya. Kalau sudah memberikan tester, bukannya kita ini kata orang tuh, alah awak mungkin memberikan tester supaya kamu biar kita belikan gitu. Dalam bisnis nggak boleh ada pikiran seperti itu. Ya wajar kalau kita memberikan tester itu, mereka itu sangat mengetahui kalau kita itu ada harapan untuk mereka membeli, dan itu sangat wajar. Nggak usah dipikirkan secara banget-banget, oh nanti saya memberikan tester nanti orang kira, nggak usah dipikiran itu pikiran yang dijauhkan dari alam pikiran kita. Ya kalau kita memberikan tester itu wajar ketika orang lain itu terus kemudian membeli produk dari kita, itu menjadi suatu kewajaran. Jadi Mas Agung bisa memberikan tester ya terlebih dahulu kepada calon pembeli kita. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan yang namanya pembeli, jangan lupa untuk bisa menuliskan database. Karena customer base itu penting sekali untuk bisa kita koleksi sehingga mereka itu repeat order. Contoh misalnya, Bu, kemarin itu ada loh Bu Ani itu beli 1 bungkus nugget. Hanya 1 bungkus loh Bu, masa saya tulis kepada customer base saya? Harus. Jadi orang-orang yang sudah pernah membeli di kita itu harus kita catat yang namanya identitas dirinya, nomor teleponnya, kemudian bahkan ulang tahunnya. Kita bisa loh memberikan yang namanya
hadiah khusus atau bahkan hanya ucapan selamat kepada customer kita yang berulang tahun, itu bisa menghasilkan repeat order, dan yang namanya ibu yang sudah membeli itu bisa memberikan rekomendasi kepada produk kita ke orang lain. Jadi kalau pertanyaannya seperti apa cara promosi yang tepat ya, selain tadi memang tetap kita beriklan ya, kita memberitahu orang lain bahwa kita ini menjual produk frozen food, kita harus tahu, orang lain harus tahu, kita harus pede bahwa Agung itu Agung Frozen Food misalnya seperti itu. Jadi kita tuh nge-brand diri kita bahwa Agung Frozen Food ya cari Agung gitu. Seperti itu, dan biasanya kekuatan saya itu lebih ke dari hati ke hati. Jadi saya merasa kekuatan yang paling luar biasa ya dari selama ini bisnis yang saya geluti itu adalah kekuatan dari hati ke hati. Tidak hanya share produk, gambar spray, no. Tapi kita benar-benar secara intimate kita kasih tahu spray kita itu kualitasnya seperti ini. Bahkan kita cobakan ke tempat tidur beliau, enak banget, seperti itu. Jadi kalau produk frozen food itu dengan cara kita beri tester, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, semoga terjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Agung Triwibawa. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Arini. Misalnya kita seorang penjual di dalam platform Shopee. Lalu ada pembeli yang memberi rating buruk beserta foto. Padahal produk yang kita jual saat belum dikirim masih dalam kondisi baik. Kemungkinan barang tersebut rusak saat dibawa oleh kurir atau saat pembeli membukanya. Bagaimana respon yang harus kita berikan agar pembeli selanjutnya tidak terpengaruh? Terima kasih, pertanyaannya juga sangat baik Mbak Arini. Mungkin ini berada pada pengalaman Mbak Arini sendiri ya. Respon kita ya, ingat, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, tidak hanya kehidupan pemasaran ya terkait dengan penjualan, ya selalu respon dengan positif. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu sebetulnya bergantung pada respon kita sendiri. Jadi ketika pembeli itu memberikan rating buruk pada produk kita, ya kemudian kalau tidak salah kita tidak bisa menghapusnya kan ya. Ya, kalau tidak salah kita tidak bisa menghapusnya. Apa yang kita lakukan? Jawab sesuai apa yang ada. Ya, jawab sesuai apa yang ada. Ingat, kita tidak bisa memaksakan seseorang itu senang dengan kita. Ya, yang bisa kita sampaikan adalah kebenaran yang ada. Contoh misalnya, produk tersebut diberikan rating buruk, kemudian diberi foto, ya, kemudian kita reply pada kolomnya itu, kolom yang sama kita reply bahwa Ibu, terima kasih sebelumnya telah memberikan kepercayaan pada produk yang saya tawarkan di platform Shopee ini. Saya sedikit ingin menjelaskan bahwa produk yang kami antar sebetulnya dalam keadaan baik. Namun ketika setelah mengalami pengantaran, ya kami pun tidak tahu mengapa produk tersebut sampai ke tangan Ibu dalam kondisi seperti ini. Ini adalah di luar kuasa kami. Nah, seperti itu. Jelaskan apa yang ada. Seperti itu. Jadi mungkin Anda berpikiran ya, Bu, kalau saya harus menggantinya dengan produk yang baru, saya akan mengalami kerugian. Ya, kalau perusahaan Anda sudah besar, tidak apa-apa. Anda kirim kembali seperti itu dengan apa istilahnya sebagai pengganti. Tapi kalau memang perusahaan Anda belum besar dan Anda masih babat alas, permintaan maaf dan klarifikasi, insya Allah saya rasa sudah cukup. Karena apa? Ya wajar kalau misalnya hal itu bisa saja terjadi pada setiap orang. Seperti itu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Sulistiani. Bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivisnya di sosmed dan kurang familiar dengan mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga? Oke, jadi target pasar kita itu orang-orang yang tidak begitu hebat ya aktivitasnya di sosmed atau kurang familiar ya. Sebagai informasi, sosmed yang paling mudah yang bisa kita jangkau itu adalah WhatsApp
saya rasa ibu rumah tangga itu semuanya menggunakan yang namanya WhatsApp. Jadi kita lihat pasar sosmed yang terkecil dulu aja melalui WhatsApp seperti itu. Dan ingat ya, kita tidak hanya posting di WA Story, no. Tapi caranya kita klik yang kita iklan ya, kita iklan di WA Story. Kemudian kita cek siapa yang view kita. Ya, Anda sudah tahu ya caranya ya bagaimana melihat orang-orang yang view kita di WA. Itu terlihat loh. Siapa yang view kita di WA, kemudian kita sapa secara pribadi. Ingat, tetap pada akhirnya kita tetap harus sapa secara pribadi. Posting itu hanya 1%. Ya, setelah itu kita lihat siapa yang view kita dan kita sapa secara pribadi. Halo Bu Ana, selamat pagi. Mbak Fitra. Halo, selamat pagi Mbak Fitra. Bu Ana. Misalnya ya, ini produknya apa ya? Oh, produknya tidak dijelaskan misalnya. Bu Ana, saat ini saya sedang membuka usaha baru Bu Ana, yaitu misalnya usaha facial. Nah, Ibu Ana, misalnya suatu ketika Bu Ana pengen me time, boleh ya Bu menghubungi saya gitu. Oh iya, boleh Mbak Fitra, terima kasih. Mungkin pada saat itu belum menerima, tapi yakin suatu saat nanti mereka akan menggunakan jasa kita. Misalnya belum udah ditolak. Aduh, Mbak Fitra, saya enggak deh. Misalnya, oke, boleh Ibu, tidak masalah sama sekali. Mungkin Ibu punya teman, boleh ya Bu berbagi informasi kepada temannya. Oke Mbak Fitra, saya yakin nggak mungkin orang itu kalau kita minta rekomendasinya nggak mungkin, oh nggak mau Mbak, nanti saya dikira gini-gini. Oh enggak, saya rasa nggak mungkin banget. Gitu ya, jadi bagaimana memaksimalkan digital marketing bila target kita ini kurang familiar dengan sosmed, gunakan sosmed yang paling dekat dengan kita, yaitu WhatsApp. Tapi at the end ya, pada akhirnya kita tetap sapa dengan cara WhatsApp pribadi, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nova Alisa. Bagaimana menjaga konsistensi dalam berbisnis digital? Oke, luar biasa. Ya, sama seperti toko. Terima kasih Mbak Nova ya. Sama seperti toko. Ketika kita lihat sebuah toko, misalnya di area Kota Madiun ya, ada toko X. Toko X itu kadang buka, kadang tutup. Kadang buka, kadang tutup. Kira-kira kita akan ke sana nggak kalau kita butuh sesuatu? Jawabannya tidak, karena jangan-jangan tutup pas ke sana. Terus nggak jelas jam bukanya, office hours-nya nggak jelas. Biasanya buka jam 8 sampai jam 5. Tapi ini kok jam 12 udah tutup. Kadang-kadang saya ke sana jam 1 udah tutup. Kadang-kadang jam 3 udah tutup, nggak jelas. Jadi biasanya di toko itu ditulis office hours-nya. Buka setiap jam 8 pagi sampai jam 5 sore, hari Minggu tutup. Hari Minggu atau hari libur tutup. Jadi jelas office hours-nya. Sama dengan konsistensi dalam berbisnis digital. Kalau kita post, itu harus konsisten. Jadi kita harus post secara konsisten. Ingat, post itu tidak hanya berupa produk yang kita ingin jual. Contoh misalnya, kita berbisnis kecantikan misalnya ya. Kita jual produk untuk menghilangkan jerawat. Ya kadang-kadang kita juga post aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merawat kulit agar terhindar dari jerawat. Seperti itu. Jadi bagaimana menjaga konsistensinya dengan cara post every time ya. Jadi misalnya ajak setiap saat kita post gitu. Kadang-kadang aktivitas kita untuk bisa merawat diri, menghindarkan kita dari jerawat. Jangan hanya jualan aja terus. Jadi kita juga bisa menawarkan seperti apa manfaat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menjaga konsistensi adalah kita punya yang namanya office hours ya. Kita punya konsistensinya, kita punya kepedulian kita bahwa saya memang kuliah, saya memang mahasiswa, tapi ini jam saya post, saya harus post, harus konsisten seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Fitra.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Febrianti, apakah ada masukan sistem pembayaran yang aman bagi penjual dan pembeli dalam transaksi digital itu? Ya, oke. Sistem pembayaran yang aman. Memang sejauh ini ya kita tahu kalau transaksi digital itu paling aman ketika kita menggunakan platform e-commerce, ya kan? Karena platform e-commerce itu ketika barang tidak sampai, Shopee dalam tanda kutip, misalnya contoh Shopee tidak akan mengeluarkan uang kita ke orang lain ya, seperti itu. Misalnya contoh kita sebagai penjual ya, kita menjual produk kita di Shopee. Kemudian Shopee itu nge-track record ya, jadi ada trackingnya bahwa penjual sudah mengirimkan produk ke pembeli. Setelah pembeli terima, baru Shopee mengeluarkan uang kita untuk bisa diterima oleh penjual. Jadi biasanya boleh memanfaatkan media Shopee atau e-commerce untuk bisa menggunakan sistem pembayaran yang aman. Tapi kalau misalnya transaksi secara cash itu masih bisa memungkinkan, ya silakan transaksi lewat via cash. Kalau ternyata maksudnya yang aman ini bagaimana ya? Jadi intinya pertama biasanya saya sangat jarang ya bertransaksi lewat transaksi cash, itu sangat jarang. Biasanya saya menggunakan transaksi via transfer. Dan via transfer itu ingat ya, kalau kita belum kenal orangnya, jangan pernah kita kirim barang dulu. Please, jangan pernah. Hari gini itu sudah sangat lazim, sangat layak untuk bisa mendapatkan pembayarannya dulu baru kita kirim barang. Ya, jangan ada Anda itu karena aduh mumpung laku nih, nanti Kak kalau bisa dong Kak kirim barangnya dulu baru kita bayar. Karena apa? Saya juga butuh kepastian karena saya takut. Terus Anda karena udah kesenengan dapat customer baru, Anda kirim barangnya dulu ternyata mereka tidak bayar. Jangan mengambil resiko itu. Jadi ingat, sudah sangat wajar bagi kita di dunia digital era ini, kita mendapatkan pembayarannya terlebih dahulu, baru kita mendapatkan barangnya. Kecuali kita sudah tahu track record orang ini ya, kita tuh udah benar-benar istilahnya kenal ya, kita tahu rumahnya, kita tahu latar belakangnya, kita tahu keluarganya. Nah itu monggo, keputusan ada pada diri Anda sendiri gitu ya. Jadi kalau sistem pembayaran yang aman itu, kalau kebetulan saya pribadi itu alhamdulillah bahkan sudah didatangi beberapa bank untuk bisa memberikan barcode gitu ya. Barcode sekarang kan membayar melalui barcode, kemudian nominal kita akan terima biasanya H+1 seperti itu. Jadi ingat ya, kalau pembayaran transaksi lewat digital itu biasanya bisa kita masukkan produk kita melalui e-commerce, itu yang paling aman. Kalau misalnya tidak melalui e-commerce, kita iklannya lewat Instagram atau WA dan lain sebagainya, please pembayaran harus Anda terima terlebih dahulu. Atau Anda bisa juga meminta DP terlebih dahulu. Nah, kalau terus DP terus habis itu nggak dilunasi bagaimana ya? Berarti DP-nya senilai barang yang Anda harga kula misalnya seperti itu. Itu worst case seperti itu ya. Jadi minta tolong ya, kalau belum kenal sama sekali jangan pernah mengirim barang sebelum ada pembayaran. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Destian. Sebaiknya kita mengambil keuntungan berapa persen Ibu untuk barang yang kita jual? Ya, keuntungan rata-rata biasanya 20% ya, tapi terserah Anda. Kalau kadang-kadang itu tidak memikirkan persentase, tapi memikirkan nominal. Misalnya nominal uang. Biasa kalau mahasiswa itu dapat 15.000, 25.000, 50.000, itu sudah senang. Tapi biasa kalau bisnis yang sudah kapasitasnya sudah besar ya, itu biasanya keuntungan tidak dalam jumlah ratusan ribu, tapi bisa juga puluhan juta seperti itu. Karena memang modal yang diperlukan juga jauh lebih besar. Jadi berapa persen keuntungan yang ingin kita jual, ya sebagai patokannya bisa 20% bisa. Tapi kalau misalnya Anda ingin lebih atau kurang, biasanya Anda adakan promo seperti itu, boleh-boleh saja gitu ya.
Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi, nggih, Bu. Dari Kak Paramahwati, izin bertanya Bu, jika ingin berkarir di dunia digital marketing, apa yang pertama kali harus kita pelajari? Dan apakah kita harus expert di semua bidang seperti di SEO, PPSI, IGS, dan lain-lain? Oke, terima kasih banyak Mbak Paramahwati. Jadi apa yang bisa kita pelajari pertama di dalam dunia digital marketing itu, kalau saya pribadi itu gini, jadi saya ingat kata dosen saya di S3 ya, jadi kita ini ya tidak bisa kita tidak bisa menjadi expert di segala macam bidang. Kita harus memilih, gitu ya, kita harus memilih. Apabila kita ingin, jadi gini, kalau dulu itu pepatah mengatakan kalau kita punya bisnis restoran ya, kita itu harus pandai masak, ya enggak, ya kan? Kalau kita punya bisnis restoran, kita itu harus pandai masak, ya. Tapi kalau sekarang itu ya bisnis itu kita itu bahkan bisa membayar orang-orang yang lebih pandai dari kita. Ya, contoh misalnya kita punya restoran, kita bisa membayar chefnya yang jauh lebih pandai kemampuan masaknya daripada kita. Nah, sama dengan pertanyaan ini. Jadi, apa sebetulnya yang bisa kita pelajari pertama kali dari dunia digital marketingnya? Apa kecintaan kita terhadap suatu produk. Jadi, misalnya passion kita di mana? Kalau saya lebih ini ya, maksudnya lebih realistis, apa dunia yang kita sukai ya, sehingga ketika dunia itu kita suka ya dan bisa kita pelajari dunia itu, ingat tidak hanya yang kita sukai saja ya. Misalnya contoh kemarin saya terinspirasi dari teman saya, itu dia tidak ngerti sekali tentang plafon PVC ya, bahkan dia itu jauh dari bisnis plafon PVC, tapi dunia tersebut bisa dipelajari ya, bisa dipelajari dan secara statistik keuntungannya masuk ya. Jadi kita bisa meng-hire orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita dan kita masukkan menjadi bagian dari bisnis kita sehingga kita bisa terjun di dunia tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apa yang kita harus pertama pelajari, ya seperti apa peluang pasar bisnis tersebut. Contoh misalnya, mohon maaf, bisnis ake ya, bisnis tumbuhan gelombang cinta. Bisnisnya itu nggak everlasting, bisnisnya itu hanya musiman. Jadi kalau apa yang bisa kita pelajari dari bisnis atau apa yang bisa kita pilih ya, bisnis yang selamanya diperlukan oleh orang. Itu sih ya. Jadi kalau tentang seperti apa yang kita pelajari dalam bisnis digital marketing, kita bisa meng-hire orang lain yang jauh lebih pintar dari kita gitu ya. Jadi pikirkan dulu apa bisnis yang kira-kira setiap saat orang butuh, gitu aja. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ayu Riana. Jika kita jualan online, kemudian barang yang kita jual harga murah, kualitas standar, lalu bagaimana cara menanggapi salah satu pelanggan yang meminta harga murah dengan kualitas premium? Oh ya, tenang aja kita menghadapi itu. Jadi merupakan pilihan bagi kita ya untuk bisa menjual dengan harga murah tapi dengan kualitas standar, atau kita jual dengan harga mahal tapi kualitas premium. Itu sudah rahasia umum ya. Jadi saya itu menjual barang dengan harganya sedikit lebih mahal tapi kualitas lebih premium, itu kita akan punya pangsa sendiri. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir sama sekali ya untuk bisa menjual produk dengan kualitas yang premium tapi harganya lebih mahal. Karena apa? Kita akan mendapatkan customer juga dari segmen tertentu pula yang juga bukan berasal dari customer yang maunya produknya murah ya dengan kualitas standar. Lantas kalau pertanyaan ini bagaimana cara menanggapinya? Ya biasa aja. Ya Kak, ini untuk harga sekian itu produknya yang seperti ini dapatnya.
Tapi kalau misalnya kakak pengen yang kualitasnya lebih bagus, itu jahitannya lebih rapi, kemudian kainnya lebih bagus, kainnya lebih tebal dengan bahan yang misalnya jauh lebih lembut, itu kakak nanti pilihnya produk yang ini Kak, harganya ini sekian, jauh lebih mahal gitu. Jadi menanggapinya dengan kenyataan yang ada, itu aja. Intinya menanggapi itu selalu satu, responnya positif, dua, kita jawab dengan sebenar-benarnya. Jangan menipu, jangan kita selalu menutupi dengan hal-hal yang terlalu tinggi tapi sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya, aduh barangmu kok jelek sih, nggak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Ya udah jawab aja, iya Kak, untuk harga sekian memang dapatnya kualitas yang sekian, ini juga baik, tapi memang kualitasnya standar. Misalnya Kakak pengen kualitas yang lebih, ini ada pilihan lain Kak, misalnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Puji Lestari. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam strategi bisnis di era digital seperti saat ini? Iya, strategi bisnis seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi selain kita harus menjalankan sesuatu secara apa yang harus kita lakukan, contoh misalnya kita harus menentukan produk, kita harus nge-branding diri kita, apa yang kita maui, misalnya yang seperti tadi Mas Agung frozen food gitu ya. Kita harus melaksanakan itu ya. Jadi kita harus ada produknya, kita harus melaksanakan sesuai yang harus kita lakukan, kita harus post ya. Kita harus juga ajak melakukan posting ya. Kita harus mengirim barang sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tidak melakukan penipuan dan lain sebagainya. Strateginya ya itu tadi, kita bisa menggunakan jasa orang lain untuk bisa tahu pangsa pasar kita di usia berapa gitu. Kita harus perhatikan, kita bisa konsulkan kepada orang-orang yang pandai digital marketing gitu ya. Lain-lain kita perlu customer base untuk bisa repeat ordernya itu secara ajak. Jadi customer base atau data pelanggan kita itu adalah bensin loh untuk usaha kita. Jadi jangan pernah lupa mencatat yang namanya daftar customer yang pernah membeli produk kita walaupun mereka hanya membeli satu barang saja. Karena suatu saat kita bisa yang namanya upselling atau cross-selling. Apa maksudnya? Kita bisa menawarkan produk selain nugget misalnya. Atau kita bisa menawarkan lagi, Bu, nuggetnya sudah habis belum? Jadi harus jemput bola, nggak boleh nunggu gini. Aduh, nuggetnya kalau udah habis, kira-kira dia pasti beli ke saya lagi lah, nggak boleh berpikiran seperti itu. Nugget belum habis, kita harus sudah tanya, halo Bu, nuggetnya sudah habis belum? Kalau misalnya sudah habis, boleh loh kita kirim lagi, barangnya ready stock. Atau Bu, selain nugget kita juga sudah tersedia ini kentang Bu, mungkin Ibu berkenan, boleh loh Bu saya kirim gitu ya. Itu namanya upselling atau cross selling. Baik, terima kasih Ibu Fitra. Sebelumnya mohon izin Bu, ini saya mau bertanya ya Bu. Boleh. Seputar influencer Bu. Nah kan ya. Jadi beberapa waktu lalu itu saya tuh iseng-iseng untuk daftar program Shopee Affiliate dan alhamdulillahnya itu lolos Bu untuk menjadi salah satu anggota Shopee Affiliate. Nah tapi followers media sosial saya itu belum begitu banyak gitu Bu. Jadi saya belum bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari program tersebut. Dan akhirnya itu saya sempat vakum Bu. Nah itu bagaimana caranya agar saya tuh bisa melanjutkan dan memanfaatkan program tersebut agar saya tuh bisa mendapatkan keuntungan yang lebih Bu. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat sudah lolos ya di Shopee Affiliate. Tapi intinya begini, apakah itu berdasarkan hanya pada follower saja, Mbak? Kalau di pendaftarannya itu tertera ada minimalnya, Bu. Tapi saya itu belum mencukupi batas minimal tersebut. Makanya saya cuma ya bismillah, siapa tahu lolos. Nah itu alhamdulillahnya itu keterima, Bu. Oke, terus kemudian target yang ingin Mbak dapati yaitu apa? Jadi untuk kerjanya Shopee Affiliate itu kan kita membagikan link Bu. Nah jadi siapa yang membuka link tersebut dan berhasil
membeli melalui link yang saya bagikan, itu saya akan mendapatkan komisi seperti itu, Bu. Tapi sejauh ini belum begitu banyak yang nyantol gitu. Oke, paham. Oke, jadi banyak sekali sekarang yang bekerja untuk bisa membagikan link Shopee kepada jadi gini, itu bekerjanya begini ya berarti ya. Jadi kebanyakan yang berhasil itu adalah orang-orang yang sudah memakai produk Shopee tersebut, ya. Kemudian setelah itu kita tag link Shopee-nya, kemudian ini beli di sini, seperti itu kan ya? Seperti itu. Kalau Christina, ya? iya, saya juga user Shopee. Ya, jadi gini, ketika kita misalnya contoh, Bu Fitra, ketika saya menjadi Shopee affiliate dan kita membagikan link Shopee kepada story kita, itu paling masuk itu kan ketika kita menggunakan produk tersebut, kemudian oh ini belinya di link ini loh gitu. Tapi satu pertanyaan lagi, ya, ketika saya membagikan link ini tapi tanpa saya membeli produk tersebut, apakah orang akan percaya gitu ya? Bisa jadi percaya. Karena apa? Konsistensi. Jadi ingat Mbak Christina, jangan khawatir untuk saat ini mungkin belum mendapati hasil, tapi saya percaya yang namanya konsistensi untuk bisa ngepost itu penting adanya. Jadi Anda harus berpikir bahwa sesuatu itu kita dapatkan bukan dengan cara instan, tapi dengan cara tekun. Makanya banyak pepatah mengatakan, nggak lagi orang cerdas, tapi orang yang tekun yang akan sukses gitu ya. Jadi benar-benar harus tekun. Jadi benar-benar tekun. Memang ya, sesekali kita tetap harus beli produk Shopee. Sehingga kalau misalnya kita itu, misalnya contoh, produknya rok misalnya. Kalau kita pakai rok, terus kemudian rok itu pantas banget untuk kita, fit untuk kita, ya, kemudian kita berikan linknya tersebut, sudah pasti orang itu akan ngeklik link tersebut dan akan beli. Tapi ketika kita tidak pernah sama sekali membeli dan kita hanya post-post saja, itu biasanya agak kurang hasilnya. Jadi sesekali bolehlah kita beli produk Shopee-nya, kemudian kita cantumkan linknya. Selain itu, boleh kita secara konsisten untuk bisa nge-post link-link dari Shopee tersebut. Itu sih konsistensi kuncinya ya, Mbak Christina ya. Terima kasih Bu Fitra atas jawabannya, masukannya. Ya. Nah, terima kasih juga untuk bagi para penanya yang sudah bertanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Fitra yang sudah berkenan mengisi materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk sesi tanya jawab kita akhiri dan demikianlah serangkaian acara kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang sudah Ibu Fitra sampaikan tadi yaitu digital business ini merupakan jenis bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk menciptakan atau memasarkan suatu produk dan semua jenis usaha yang menjual produknya secara online. Nah, untuk contoh bisnis digital ini seperti toko online atau bisa menjadi reseller atau kita bisa membuka kursus online atau menjadi influencer. Nah, ketika berbisnis online ini terutama ketika menjadi reseller itu kita harus pandai-pandai mencari siapa tangan pertama untuk mendapatkan harga yang paling miring sehingga bisa kita jual kembali dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa juga memanfaatkan influence untuk meningkatkan rating usaha kita di media sosial. Kemudian peralihan dari bisnis konvensional ke bisnis digital ini sangat penting karena kita juga harus mengikuti perkembangan era saat ini juga. Tentunya bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi produk. Nah, untuk mengembangkan ide untuk berbisnis itu kita dapat dengan mengenali masalahnya, kemudian kita bisa mengevaluasi potensi pasar dan juga menentukan produk atau layanan. Untuk membuat bisnis supaya lebih dikenal oleh pelanggan, itu tentunya kita harus menentukan nama bisnisnya yang relevan dan menarik. Nah, tentunya juga dengan menentukan dengan jelas siapa target pasar kita. Untuk menarik lebih banyak customer juga bisa dengan menambah atau memberikan ulasan positif terhadap usaha di media sosial. Nah, internet, media sosial, dan
e-commerce ini merupakan kunci utama untuk mengembangkan usaha, tetapi juga harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat untuk mencoba untuk menjemput kesuksesan usaha kita. Baik, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelum acara saya tutup, kedua-duanya saya tolong tiga orang ini Mbak pilih yang coba. Saya minta tolong Mbak moderator ya untuk memilih siapa pemenang pertama ya, karena pasti stay tune terus ya dari tadi. Kemudian yang lain untuk pemenang kedua dan ketiga saya boleh dibantu Mbak Dita dan Mbak Puspa untuk bisa pilih pemenang kedua dan ketiga. Hadiahnya tidak dilihat dari ininya ya. Jadi saya itu punya usaha itu udah pernah tahu Moji Thai Tea? Sudah Ibu. Sudah tahu. Alhamdulillah. Sudah tahu ya Moji Thai Tea di mana itu letaknya? Ada yang tahu? Yang di stadion Ibu. Stadion Wilis. Oke. Sekarang sudah ada di dekatnya Bundaran. Sudah ada tempat makannya juga. Ya, sudah ada tempat makannya juga. Sudah ada juga di Gojek ya. Oke, nanti akan saya berikan voucher untuk pemenang kedua dan ketiga. Ya. Itu. Kemudian yang pemenang pertama nanti akan saya berikan voucher facial gratis di Nuskin Madiun, itu di depannya kantor pajak Madiun. Di situ ada store-nya. Ya, itu enak banget. Itu untuk pemenang yang pertama. Ya, oke. Kemudian syaratnya itu silakan kalau sudah mendapatkan fasilitasnya itu bisa di-post di IG masing-masing. Oke, silakan ditentukan Mbak Dita. Dari penanya yang sudah ada, silakan yang ditentukan yang menjadi juara ketiga. Untuk juara ketiga diraih oleh Mbak Nova dari Pendidikan Akuntansi. Oke, selamat Mbak Nova. Apa tadi pertanyaannya ya? Ini Bu, yang bagaimana menjaga konsisten dalam bisnis berdigital. Oke. Ini mohon maaf ya, saya bukan yang milih ya, jadi panitia yang milih ya, mohon maaf. Jadi keputusan ada pada panitia. Kemudian silakan Mbak Puspa. Mbak Puspa untuk pemenang kedua siapa? Untuk pemenang kedua, ini semua pertanyaan bagus sebenarnya. Ya. Untuk yang kedua, sebentar. Kami memilih Arini untuk pemenang pertanyaan kedua. Oke, yang mana pertanyaan? Arini untuk pertanyaannya yang Shopee tadi ya, platform Shopee bagaimana kalau rating yang buruk bersama foto. Oke, nah ini yang paling sulit nih Mbak Kristina. Mbak Kristina harus betul-betul memikirkan siapa yang menurut Mbak Kristina pertanyaannya paling baik. Baik, ini untuk base pertanyaan gitu Bu. Ya. Untuk base pertanyaan diraih oleh Kak Agung Triwibawa. Oke, selamat. Mas Agung cowok ya ini ya? Oke. Ya nggak apa-apa, cowok juga facial ya nggak apa-apa. Oke, selamat untuk semuanya. Jadi pertanyaannya bagus-bagus. Terima kasih banyak atas atensinya. Nanti untuk hadiah saya akan kirimkan ke panitia ya, Mbak Dita ya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut.
Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitra, kemudian kepada Bapak Ibu dosen, serta peserta webinar yang sangat antusias sekali, dan juga kepada seluruh panitia yang ikut serta mensukseskan acara pada hari ini. Nah, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila saya dalam membawakan acara dan teman-teman panitia selama bertugas terdapat kesalahan, saya mewakili teman-teman panitia yang bertugas, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berfoto bersama dengan membuka kamera? Oke. Nah, Gimana untuk teman-teman panitia bisa dibantu untuk ambil gambar, nggih? Bisa dipandu juga. Karena ada 3 slide ini. Boleh dibantu untuk membuka kamera terlebih dahulu? Oh, terlihat di sini Ibu Vivin. Selamat pagi, Ibu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, Bagaimana kakak panitia, apakah sudah selesai untuk mengambil gambarnya? sudah. Sudah ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Terima Eli, kasih Bu terima Fitra. kasih ya Bapak Ibu dosen yang sudah hadir juga, Ibu Vivin, matur nuwun juga kepada panitia semuanya saya haturkan. Terima kasih, semoga berkenan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengingatkan kembali bagi para peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi presensi. Sudah dikirim di chat Zoom. Terima kasih, saya izin meninggalkan webinar ini ya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu Fitra. Terima kasih. Sama-sama.